apa kabar Bunda Bijak di rumah? Semoga sehat-sehat terus ya. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Mami Nala di Onik Obrolan Nutrisi Cerdas. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Ada Kang Febri. Silakan disapa Kang Baik. Febri. Assalamualaikum Bunda Bijak semua. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di sini untuk bincang-bincang santai. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari obrolan ini. Oke, Bunda Bijak, hari ini tema kita adalah tentang peran ayah. Nah, gimana keseruannya? Simak ya. Oke, Kang. Negara kita itu bahkan sampai disebut fatherless ya. Nah, Gitu. ya. Jadi sebenarnya seberapa penting sih peran ayah dalam pengasuhan anak? Enggak. Ya, kalau dibilang penting-penting. Cuma memang yang selama ini terjadi, mungkin juga termasuk saya dan kebanyakan para ayah, kita itu tidak memiliki pengetahuan untuk mengasuh anak-anak kita. Pengetahuan yang kita miliki itu hanya sebatas apa yang dulu orang tua kita lakukan. Tapi kalau mau dilihat sisi pentingnya, itu anak-anak tuh butuh keseimbangan. Keseimbangan antara hal yang sifatnya emosional dengan hal yang sifatnya rasional. Emosional kan anak-anak akan dapat dari siapa? Dari bundanya. Bunda, betul. Kalau sementara hal-hal yang sifatnya rasional ayah. Kita tahu kan laki-laki itu kalau bertindak itu pasti menggunakan logikanya. Betul. Sementara kalau perempuan itu bertindak menggunakan rasa. Betul. Baper segala macam Betul. gitu. Dan sentuhan ayah dengan sentuhan bunda nanti akan beda. Coba deh kalau anak kecil jatuh, terus begitu nyamperin bundanya, yang bunda lakukan apa? Kamu kenapa? Aduh, Kamu sakit kenapa? ya. Sakit gitu, disayang-sayang, Betul. diobatin. Nah kalau anak kecil jatuh berdarah nyamperin ayahnya, apa yang ayah lakukan? Paling aja cuma kayak, oh jatuh, ya udah lukanya bersihin. Lukanya bersihin, Gitu. udah gede, Udah gede. anak ayah jagoan, kan biasanya itu ya. Kan ada perbedaan di sini. Makanya dari bunda itu anak-anak nanti akan belajar tentang rasa, cinta, ketulusan, kasih sayang, pengertian, dan hal-hal yang berkaitan dengan emosional lainnya. Sementara dari ayah, anak-anak akan belajar kekuatan, kemandirian, visi besar. Nah, oleh karenanya, ketika ada ayah, ketika ada bunda hadir dalam kehidupan anak-anak, baik secara fisik ataupun emosional, anak-anak akan mengalami keseimbangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini paling penting kalau bagi saya. Jadi setelah beberapa tahun jadi ayah, baru saya disadarkan nih. Disadarkan ternyata di Al-Quran itu banyak membahas tentang ayah dibandingkan dengan tentang bunda. Oh, Masya Allah. Iya nggak? Ya coba kalau kita lihat. Bahkan ada salah satu hal yang luar biasa ya yang dilakukan oleh Sarah binti Halil bin Dahilalah, namanya membuat sebuah karya tulis tentang bagaimana dialog di Al-Quran antara orang tua dengan anak. Nah, ditemukan ada 17 dialog. 17 dialog di Al-Quran antara orang tua dengan anak. 14 dialog itu antara ayah dengan anaknya. 2 lagi baru dengan ibunya. 1 lagi atas nama tak dikenal. Artinya apa? Ternyata secara spiritual kita, secara syariah, kalau saya muslim ya, itu ternyata di Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya peran ayah itu begitu penting gitu. Yang surat yang tenar yang kita sering lihat bagaimana peran ayah itu surat Luqman ya. Iya, betul. Tuh ayah tuh menanamkan bagaimana rambu-rambu dalam kehidupan, value dalam kehidupan. Makanya nanti anak yang dekat dengan ayahnya biasanya itu akan kokoh secara prinsip karena ditanamkan itu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu ya, Mbak Minala. Baik. Ya, Kang Febri, kalau misalnya dalam fakta keseharian nih, kan banyak ayah yang mungkin belum paham tentang tadi ilmunya, gitu betul. ya. Sementara kan nggak ada sekolah ayah juga nih. Yeah. Apa sih yang bisa ayah lakukan, atau misalnya apa yang harus disiapkan oleh seorang ayah ketika dia menjadi ayah, gitu. Yeah. Ketika laki-laki menikah terus istri yang melahirkan, mulai betul. Hari pertama jadi ayah nih, gitu ya. Apa yang harus dia siapkan? Ya, yang pertama ini catatan buat kita semua ya, termasuk juga nanti buat yang akan menikah. Bahwasanya menikah itu bukan yang penting adalah bagaimana resepsinya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena gini loh, orang nikah itu coba H- berapa pernikahan atau H berapa bulan pernikahan, fokusnya kemana? Hajatannya. Hajatannya, duit yang dikeluarkan sebagian besar untuk hajatannya. Tapi jarang saya melihat orang yang menyiapkan bekal setelah pernikahannya. Ikutan seminar, ikutan yang lain-lain. Makanya kalau saya tuh ngobrol dengan para anak-anak muda yang mau nikah, saya bilang untuk nikah itu siapin 4 hal. Yang pertama, kesiapan fisik. Yang kedua, kesiapan pemikiran. Pemikiran itu ilmu ya. Nah, yang ketiga itu kesiapan spiritualnya yang bagus gitu kan ya. Dan yang keempat, kesiapan finansial. Nah, yang harus disiapkan ayah pertama kali apa?
yaitu tadi kesiapan ilmunya tadi, bagaimana caranya dia menjadi sosok seorang ayah. Ayah dalam artian dia sebagai ayah dari seorang anak, dan ayah dalam artian dia sebagai suami dari istri yang akan bertanggung jawab terhadap keluarga. Gitu. Jadi kalau ditanya dimulai anak umur 0, bukan. Sebelumnya Bahkan saya sering mengatakan gini loh, kita memulai peran kita sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang ibu dimulai dari mana? Dimulai ketika kita akan mencari siapakah calon pendamping buat kita nanti. Kenapa? Karena dia bukan cuma akan berperan sebagai Pasangan pendamping hidup, kita, ya. tapi dia akan berperan sebagai ibu dari anak-anak kita. Saat kita memilihkan pendamping yang baik, berarti kita telah memilihkan ibu yang baik buat anak-anak kita. Nah, disitulah peran ayah dimulai sebenarnya. Gitu. Nah, kalau yang udah kepalang, ya sabar aja berarti ya. Dulu kan nggak tahu gitu kan ya. Oke. Nah, kalau sekarang udah jadi ayah nih, udah terlanjur jadi ayah. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan seorang ayah ketika dia mau, oke, kita baru mau mulai nih gitu ya. Betul. Misalnya anak sudah setahun atau sudah 2 tahun, apa hal yang bisa dilakukan ayah? Iya. Kalau untuk anak-anak yang kecil, tentunya kan dia akan lebih banyak dengan ibunya. Apalagi 0 sampai dengan 2 tahun dia masih menyusui dengan ibunya. Itu saat-saat penting bagi anak untuk membangun bonding yang kuat dengan ibunya. Tapi ayah ada peran nggak? Ada gitu. Karena anak umur 0 sampai dengan 2 tahun itu kan udah ngerti ya, walaupun tidak bisa ngapa-ngapain ibaratnya. Betul. Ya, masih bayi itu. Tapi dia udah ngerti dengan bagaimana perilaku orang sekitarnya, apalagi udah 1 tahun, 2 tahun. Dia udah mulai mengerti dengan bagaimana sikap orang terhadap dia, perhatian orang terhadap dia. Nah, ayah bisa membangun bonding itu dengan anaknya. Ya, saya sering mengatakan peran ayah itu bukan dimulai ketika anak sudah besar ngajak ngobrol, bukan. Gimana mungkin anak mau ngobrol dengan ayah sementara dari kecil ayah nggak punya bonding yang kuat dengan anak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini jauh lebih penting lagi. Saya sering mengatakan bahwasanya salah satu peran penting ayah dalam proses pengasuhan anak, apalagi tadi anaknya masih kecil ya, itu adalah menjaga kewarasan bunda. Penting banget Bun, menjaga kewarasan bunda ya. Maksudnya apa menjaga kewarasan bunda? Gini loh, bunda itu kan akan ngasuh anak, ya akan ngasuh anak dengan berbagai macam hiruk pikuknya, ya. Syukur-syukur kalau memang dia ada yang bantuin. Kalau nggak ada yang bantuin, oh itu luar biasa ya. Kadang istirahatnya, ini saya nggak ngerasain ya. Mungkin Mami Nala ngerasain ya. Bun. Ya, kita nggak ngerasain. Tapi kita sama-sama tahu akhirnya bagaimana tidurnya kurang. Nah, secara fisik itu para ibu itu mengalami kecapean yang luar biasa. Oke, tahan dulu Kang. Nah, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Oke, siap. Pembahasannya masih seru nih. Seru ya. Bun, tunggu ya Bun ya. Tadi kita akan bahas tentang bagaimana peran ayah terhadap bundanya. Gitu. Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Siap. Oke Bun, kita balik lagi ke diskusi kita hari ini ya. Kang, balik lagi tadi soal bagaimana peran ayah kepada bundanya. Atau mungkin istilah yang lagi keren itu adalah tentang ayah ASI. Iya. Oh, enggak? Baik, saya membahas yang tadi yang sempat terputus karena jeda tadi. Jadi para bunda sekalian, saya tadi mengatakan bagaimana seorang ayah itu peran pentingnya salah satunya adalah menjaga kewarasan bunda. Betul. Nah, tadi belum kita jabarin maksudnya apa ya. Jadi bunda itu 24 jam sama anak, ya. Bunda akan mengasuh anak gitu. Saya sering mengatakan kepada ayah, kalau ayah memang benar-benar sayang sama anaknya, maka salah satu bentuk sayang ayah adalah dengan mencintai bundanya sepenuh hati, sayangi bundanya sepenuh hati, bikin bundanya tenang, bikin bundanya bahagia. Kenapa? Karena bunda yang bahagia, dia akan bisa ngasuh anak dengan emosi yang stabil. Apalagi tadi kalau kita bahas umur 0 sampai dengan 2 tahun, yang udah mulai riuh dengan segala sesuatunya, secara fisik capek, maka mental ini harus dijaga oleh para ayah. Nah, terus berikutnya apa tadi ketika umur anak 0 sampai dengan 2 tahun yang anak masih menyusui? Ini pengalaman saya. Anak pertama saya itu aksi eksklusif. Aksi eksklusif 6 bulan. Karena nggak ada masalah, bundanya nggak kerja. Nah, bundanya keterima di pekerjaan jadi ASN, anak kedua kita kaget. Kaget nih, lagi hamil besar, ada pengumuman keterima ASN, dan setelah melahirkan, 40 hari setelah melahirkan harus prajab gitu. Nah, kita kaget, kita nggak nyiapin apa yang harus dilakukan buat anak ini agar bisa mendapatkan ASI eksklusif. Kita waktu itu nggak ada ilmunya.
Nah, pas anak ketiga kita udah ada ilmunya. Nah, disinilah perannya ayah gitu. Salah satunya itu adalah menjaga ketenangan bunda. Aku ada loh gitu. Saya tuh mulai ngebeliin, udah untuk urusan botol biar saya. Kita cari tuh botol bareng-bareng. Jadi istri tuh merasa diperhatikan. Oh iya gitu. Yang memberikan ASI memang aku gitu kan ya. Yang memberikan ASI kepada anak ya memang aku, tapi suami support dengan cara apa tadi? Beliin botol. Terus udah gitu nanti ketika anak udah lahir kan mompa ya. Iya, Nah, mompa itu kita yang label-labelin tuh. Ya, kita yang label-labelin, kita taruh di kulkas gitu. Kita yang label-labelin, kita taruh di kulkas seru ini tanggal banget, berapa Bun. gitu. Nah, kalau botol itu kan harus disterilisasi. Benar. Nah, kita yang sterilisasi. Jadi istri tuh udah cuma tinggal mompa, secara psikis tuh tenang. Coba bayangin istri udah ngasihin sendiri, supply nggak didukung, terus udah gitu suami tidak mendukung tadi secara support gitu kan ya. Itu mentalnya kena, maka ASI ini akan berkurang. Ya, karena kita stres tadi. Betul, kita sama-sama tahu bahwasanya ASI itu juga salah satunya dipengaruhi oleh stres. Salah satunya oleh mental yang baik. Jadi ketika secara psikologis dia nyaman, maka ASI akan jauh lebih keluar lancar baik. Nah, itulah kenapa ada istilah ayah ASI tadi ya. Salah satunya bukan ayah yang menyusui gitu kan ya. Bukan ayah menyusui atau ayah minta susu ASI gitu, tapi peran ayah bagaimana mendukung secara psikologis, support bunda agar ASI bunda itu banyak. Gitu. Seru. Baik, kalau misalnya tadi ya kita lihat peran suami terhadap bunda, kemudian dampaknya ke anak-anak gitu ya. Ada nggak sih misalnya ragam aktivitas yang bisa mungkin dilakukan ayah bersama anak atau mungkin pilihan opsi apa nih untuk membangun bonding gitu, Kang? Baik. Tadi secara fitrah memang ayah itu punya peran yang cukup banyak sekali ya. Peran dia sebagai ayah, peran dia sebagai seorang suami, peran dia di kantor pekerjaan, peran sosial kemasyarakatan dan yang lain-lain. Nah, dengan waktu tersebut kan ada keterbatasan dengan anaknya. Nah, tapi bonding ini memang harus dibangun dari kecil. Nah, gimana caranya? Ketika ayah pulang kerja, sudah beres dan segala macam nih, ya kalau anak-anaknya masih kecil-kecil tadi bisa bermain dengan anak. Main dengan anak, bisa nyuapin anak, makan bareng anak, gitu kan. Itu anak kan seneng ya disuapin. Ih, ayah aku yang nyuapin makan malamnya, gitu. Istimewa. Apalagi sampai ayah yang bikinin buburnya. Bikin buburnya atau menyiapkan makanan buat anak-anak. Nih makannya udah ayah siapin, yuk gitu. Untuk anak-anak 2 tahun kan udah ngerti ya. Wah, ayah aku yang nyiapin. Wah, itu kerasa banget gitu. Jadi capeknya ayah pulang kerja, dilayani oleh bunda, ayah udah nyaman, waktunya ayah untuk memberikan buat keluarga gitu. Dan para ayah sekalian yang nonton, memang ini tidak semudah yang dibayangkan. Betul ya? Ini memang tidak semudah yang dibayangkan. Tapi ini adalah salah satu upaya kita para ayah untuk membangun bonding dengan anak. Karena ketika kita berhasil menjalin ini dari kecil, kita tidak akan kesulitan lagi ketika anak-anak sudah memasuki usia-usia yang cukup besar nanti, 10 tahun ke atas gitu. Gini Kang, ini kan kalau ayahnya peka nih, ideal gitu ya kondisinya. Nah, kalau misalnya si ayahnya nggak peka, bunda harus ngapain nih? Gimana kita ngomong ya gitu ke para ayah, kan suka bingung ya bunda. Kayak aduh udah dikode-kode nggak ngerti juga gitu. Gimana Kang? Ya, ini sering nih saya bahas. Maksudnya gini, saya tidak ingin membela gender saya. Catat bun. Saya tidak ingin membela gender saya, tapi tidak sepenuhnya ini salah ayah. Kenapa saya bilang tidak sepenuhnya salah ayah? Karena memang kami para ayah itu tidak memiliki pengetahuan terhadap hal tersebut. Gitu. Dulu informasi kalau zamannya saya, anak saya sekarang sudah 17 tahun. Apalagi anak pertama udah 17 tahun. Nah, zamannya saya dulu nggak punya pengetahuan tuh. Yang saya tahu adalah saya harus tanggung jawab terhadap nafkah istri gitu. Nggak punya pengetahuan terkait dengan bagaimana harus bangun bonding dan yang lain-lain. Itu babnya ketika udah anak ketiga tuh. Oh iya, baru ngeh ketika anak ketiga. Nah, yang harus dilakukan bunda sekarang adalah bagaimana menjembatani pengetahuan ini kepada ayah. Caranya macam-macam. Contoh, ada ayah-ayah tuh yang nggak suka diajarin oleh istrinya. Bener banget. Betul ya, maksudnya diomongin secara langsung gitu kan. Ada ego kelelakian gitu. Kalau kita lihat beberapa referensi juga memang seperti itu. Nah, maka caranya adalah bukan ngajarin, tapi caranya adalah bagaimana menyampaikan ilmu ini dengan cara smooth. Ikut diajak parenting. Nggak mau juga ikutan parenting, oke nggak apa-apa. Nonton yuk YouTube bareng-bareng. Nah, YouTube ini nih boleh ditonton bareng-bareng sama suaminya gitu ya.
nonton YouTube bareng-bareng gitu. Nanti kan banyak referensinya yang membahas tentang keayahan. Gitu. Terus yang berikutnya, kalau juga ternyata enggak, ibu dengerin hal-hal yang sifatnya materi-materi parenting sendiri aja, tapi deket dengan ayah. Oh, Jadi gini, ada satu suaranya kisah, kencengin benar ada satu gitu ya. kisah, istri itu udah capek banget, dibilangin nggak bisa nih ayah. Dia tahu nih ibu ini bahwasanya secara keilmuan tuh ayah memang harus punya bonding dengan anak gitu kan ya. Karena memang nanti mungkin kalau bisa dibahas bab selanjutnya, dampaknya buat perempuan, dampaknya buat laki-laki itu ayah itu sangat besar. Nah cuma nih ayah sama kayak ayah-ayah zaman-zaman dulu ayah kita ya, yang hanya mindset itu kerja aja udah selesai tanggung jawabnya. Nah gimana caranya, diajak seminar nggak mau, terus udah gitu diomongin susah, apalagi harus diajarin gitu. Yang dia lakukan ketika setiap jalan sama suaminya, dia setel tuh MP3 parenting, di setel. Nah, ibunya bilang, ayah izin ya aku kerasin. Padahal dalam hatinya, tolong dengerin ya, gitu. Tolong dengerin ya. Itu lama-kelamaan, ikan mau nggak mau terdengar ya. Bener. Nah si ayah ngomong kayak gini, ini siapa nih yang pembicaranya? Pas pembicaranya laki-laki. Kalau laki-laki yang ngomong kan biasanya diajarin sama laki-laki nggak ada masalah ya. Maksudnya secara ego nggak masalah gitu. Ya. Kalau perempuan yang ngomong biasanya itu kan karena perempuan aja gitu. Ibu pasti belain ibu. Akhirnya dia bilang ke istrinya, ini siapa nih pembicaranya? Kenapa emang? Menarik nih materinya. Ya Allah, aku harus banyak belajar. Kapan dia ke kota kita? Itu di Jawa Tengah. Sampai akhirnya beli digital downloadnya ya. Beli digital downloadnya, akhirnya belajar sendiri dan akhirnya bahasa ibunya sedikit demi sedikit mengalami perubahan gitu. Jadi memang menyampaikan kepada laki-laki itu ada seninya. Karena saya pernah punya pengalaman juga, abis ngisi seminar parenting bahas tentang keayahan, ada istri yang pulang tiba-tiba ngomong, ayah nggak datang tadi isi seminar parenting. Emang kenapa? Ngebahas tentang ayah, pokoknya ayah mah enggak banget. Nah, itu kan tersinggung. Ayah enggak banget, emang selama ini apa aku gitu kan? Kok enggak banget gitu? Saya mungkin digituin juga akan tersinggung. Nah akhirnya nggak boleh ikutan parenting lagi. Udahlah kalau kayak gitu nggak usah ikutan parenting. Nah skill komunikasi dengan suami ini juga penting gitu. Nah ini babnya lain lagi nih. Seru. Ya skill antara suami istri gitu. Baik. Tapi yang jelas bagaimana cara istri menyampaikan dengan pendekatan, istri akan jauh lebih paham dibandingkan dengan kita semua karena ini suaminya dia. Oke, karakter tahan suaminya. Tahan dulu. Bun, makin seru kan? Tunggu ya segmen terakhir ya. Bye-bye. Baik Bun, kita masuk ke segmen terakhir. Mudah-mudahan bukan yang terakhir ya. Kita lanjut ya Kang Febri. Kalau misalnya nih Kang, ini udah terlanjur nih gitu ya. Anak udah umur 2 tahun atau bahkan lebih, misalnya kemarin-kemarin si ayah tadi nggak tahu ilmunya. Nah, apa yang bisa dilakukan ayah, terutama buat orang yang nggak percaya diri nih, gue harus gimana nih gitu, udah terlanjur gagal, ibaratnya merasanya seperti itu. Ya, tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna, apalagi kita sebagai sama-sama manusia, apalagi tadi belum tahu ilmunya. Anak-anak kan gak butuh ayah yang sempurna, tapi yang dibutuhkan anak-anak itu adalah sebenarnya ayah yang sadar dan mau belajar. Nah, gak ada kata terlambat untuk belajar, gak ada kata terlambat untuk memulai, sebesar apapun anak, bahkan sebesar apapun anak. Nah, cuma memang kalau kita pernah menorehkan luka pengasuhan atau hutang pengasuhan, ada baiknya minta maaf. Misalnya dulu sibuk kerja, maaf ya ayah nggak punya waktu dulu untuk kamu. Kenapa ayah nggak punya waktu? Ayah kerja seperti ini untuk kamu dan seterusnya gitu. Nah hari ini harus dideklar sama orang tua, misalnya maafin ayah ya, itu harus disampaikan. Nggak apa-apa, karena bisa jadi gini, bisa jadi sikap kita pernah menorehkan luka dan luka itu belum sembuh. Itulah kenapa ada istilah inner child, inner child nggak beres gitu kan ya. Nah salah satunya adalah untuk mengobati luka tersebut adalah permintaan maaf. Gitu dan perubahan. Jadi ketika memang kita nggak sempurna tapi kita mau belajar dan berubah, itu anak-anak akan dengan sendirinya senang. Oh iya ayah nggak kayak dulu lagi. Ayah sekarang udah mau diajak main. Oh iya ayah sekarang setelah pulang kerja dia punya waktu untuk aku gitu, nggak sendiri gitu. Berapa banyak sekarang anak-anak ataupun bahkan ibu mengeluhkan ayah pulang kerja, mohon maaf ya, mudah-mudahan nggak ayah di sini, itu sibuk dengan handphonenya sendiri. Bener banget. Sibuk dengan handphonenya sendiri, padahal kebutuhan psikologisnya udah terpenuhi oleh istrinya, makannya sudah, mandi segala macam udah nyaman, tapi nggak ada waktu untuk keluarganya, sibuk dengan handphone sendiri. Nah, jadi sekali lagi nggak ada kata terlambat untuk memulai itu semua gitu kan, dan pelan-pelan perbaiki. Nah, saya sih punya keyakinan insya Allah, karena parenting itu bukan tentang anak. Parenting namanya parenting kan tentang parent gitu.
Nah, rumusnya itu adalah ketika orang tua mau berubah, maka dengan sendirinya anak juga ikut berubah. Ketika orang tua berubah sedikit demi sedikit, anak kan akan menjadikan orang tuanya teladan. Preferensi anak itu orang tua. Oh iya, orang tua aku sekarang sudah mulai sholat tepat waktu. Anak dengan sendirinya seperti itu. Dan ayah, bunda nggak perlu repot-repot lagi untuk harus teriak-teriak ngajarin anaknya sholat karena udah dicontohkan gitu. Begitu juga dengan ayah. Dulu-dulu, misalnya tadi nggak ngerti tentang ilmunya dan segala macam. Nah, gimana biar ayah pede? Belajar. Jadi saya tuh sempat nongkrong sama teman-teman penggiat-penggiat keayahan. Kita mau bikin komunitas keayahan. Wah, gitu. seru Bun. Ya. Jadi ketika kita ngobrol dan sowan ke beberapa yang kita anggap paham, anak-anaknya sukses, mereka mengatakan kita para ayah memang seperti itu, nggak dibekali ilmu. Nah, makanya komunitas itu adalah bukan ayah-ayah hebat gitu, tapi kita sadar betul bahwasanya kita butuh ilmu. Jadi di komunitas itu kita nongkrong bareng-bareng, kita bercanda bareng-bareng, terus begitu kita ngobrolin tentang keluarga bareng-bareng. Gitu. Saling sharing ilmu, bukan tempat orang-orang hebat, tapi justru tempat kita belajar bareng-bareng. Gitu. Doain ya nanti mudah-mudahan komunitas ini bisa berjalan dengan baik. Kenapa kita butuh kayak gitu? Supaya tongkrongan ayah itu nanti berubah. Iya. Jadi gini, tongkrongan ayah kan yang biasa ngobrol tuh tentang ada project apa nih gitu. Iya, atau minta hobi project aja, hobinya apa dan segala macam. Tapi besok-besok, duh, anak aku mau SMP ya, gitu. Kira-kira apa ya gitu. Aduh, anak kok sekarang remaja susah dibilangin ya. Nah, jadi obrolan keluarga itu bukan lagi obrolan yang aneh buat para ayah. Sementara ini kan ibu-ibu ya yang ngobrol kayak gitu ya. Kenapa itu penting? Karena ayah akan bertanggung jawab kelak. Kepala keluarganya kan ayah yang kelak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang akan ditanyakan adalah kepala keluarga. Nah, itu menjadi obrolan penting. Nah, di situ sharing bareng-bareng gitu. Nah, budaya ngobrol, dan kalau ayah tuh senengnya apa ya? Ngopi ya. Nah, kita ngopi bareng, bahkan sambil goesan bareng. Apa sih hobi ayah? Habis selesai futsal gitu. Betul. Saya kalau di sekolahnya anak saya, kita habis selesai futsal ngobrolin tuh anak tuh. Ya, anak gimana nih? Kok udah mulai ada crush gitu, udah mulai ada yang demenan gitu. Padahal dulu zaman kita SD nggak ada. Nah, itu akan jadi obrolan menarik buat para ayah. Bukan cuma di ibu-ibu gitu. Karena ayah itu tidak melibatkan perasaan, tapi berpikir logis ketika ngobrol segala macam. Ada solusi di situ, bukan cuma sekedar ngobrol dan sekedar bergosip tanpa ada solusi. Bukan gibah, tapi ke depan kayak gimana gitu ya. Gitu sih. Oke. Terakhir mungkin Kang, tips bagaimana sih seorang ayah bisa mencontohkan kedisiplinan atau kemandirian kepada anak-anak? Nah, ini belum kita bahas ya. Jadi karena ayah memang jarang di rumah tadi dengan berbagai macam peran pentingnya tadi, salah satu kekuatan ayah adalah di keteladanan. Nah, keteladanan. Jadi aturan main itu memang adanya di ayah. Bunda nanti menjalankan. Jadi kalau kita selama ini mengenal ibu adalah madrasahnya bagi anak, nggak selesai sampai sini sebenarnya. Madrasah sudah ada kepala sekolahnya, dan kepala sekolahnya adalah ayah. Coba bayangin madrasah nggak ada kepala sekolahnya gimana? Betul. Ilegal madrasahnya. Ya ilegal kan ya. Atau madrasah nggak ada kepala sekolahnya, nggak punya visi. Nah, ayah kurikulumnya. Betul, ayah yang menanamkan visi itu, bunda yang menjalankan. Di samping ayah sebagai tadi teladan terbaik buat anak-anaknya dalam mencontohkan kebaikan-kebaikan. Pelopor kebaikan itu adanya di ayah. Nah, salah satu contohnya gini. Ya walaupun tidak sempurna ya, tapi saya tuh sampai sekarang masih melarang anak saya untuk mengendarai motor keluar komplek. Udah 16 tahun. Teman-teman aku dari SD udah gitu. Kenapa? Saya ingin menyampaikan kepada anak saya aturan di negara kita boleh mengendarai kendaraan itu ketika kita udah punya SIM. Betul, dan itu punya SIM 17 tahun. Gitu, 17 tahun. Saya ingin mencontohkan itu kepada anak saya. Udah bisa bawa mobil, tapi belum 5 bulan lagi bang, sabar 5 bulan lagi abang udah bisa gitu. Supaya apa? Anak ngerti tentang aturan. Nah, kita nih sebagai seorang ayah contohkan itu kepada anak gitu. Jangan sampai kita menuntut anak disiplin tapi masih nabrak lampu merah. Jangan sampai kita nyuruh anak disiplin tapi trotoar ini kan bukan jalurnya bukan jalurnya motor ya, bukan jalurnya kendaraan. Ayah malah naik trotoar sambil boncengin anak. Atau maaf, ibu-ibu juga suka one way tuh. Kita Bun ngelawan arus kan. Anak akan berpikir gitu kan ya. Loh, bunda ngelanggar aturan. Saya jam 12 malam tuh kalau di Margonda gitu kan ada lampu merah tuh. Betul. Kosong kan.
pas lampu merah anak saya di sebelah ngomong, "Bi, lampu merah, Bi, berhenti." Ya padahal kan tinggal jalan aja. Kenapa saya berhenti? Hanya ingin menunjukkan kepada anak kita, ini ikut aturan main. Orang lain pada muter di situ. Terus ada tanda nggak boleh muter, maka saya akan rela ke sana walaupun macet untuk muter balik. Hanya ingin menunjukkan kepada anak-anak, ini loh bentuk disiplin kita. Dimulai dari hal-hal sederhana. Nah, termasuk ketika ayah membuat sebuah aturan, penggunaan handphone misalnya. Nah, ayah harus menunjukkan pertama kali tentang kedisiplinan tersebut. Jadi, habis maghrib nggak ada handphone. Ayah juga nggak megang handphone. Semua lepas. Lepas. Jadi jangan sampai ayah megang handphone terus anaknya ngomong, "Ih, ayah pelanggaran, ayah curang." Nah, ayah nggak terima. Yang beli kuota siapa gitu. Kan ayah kerja. Kan ayah alasannya kerja gitu. Itu kan akan menyakiti perasaan anak loh. Ayah aja bisa kayak gitu. Padahal udah ada aturan main. Besok-besok anak-anak juga akan melanggar ketika dia sudah bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi penting buat seorang ayah untuk menjadi pelopor kebaikan dan teladan dalam kebaikan buat anak-anak. Masya Allah, luar biasa banget. Sedikit mundur ke belakang, Kang. Tadi kan ada aktivitas yang bisa dilakukan ayah dan anak. Salah satunya makan bareng. Nah, kalau di Onik nih, Kang, kita apa ada banyaknya. Jadi Onik ini dia bubur organik. Bubur organik. Keren. Nah, kalau untuk anak-anak versinya banyak. Dari untuk 6 bulan ke atas, ya ada puding, ada bubur, ada nasi tim, bahkan ada cookies. Nah, nanti ayahnya bisa nemenin sambil makan yang ini nih. Oh, untuk ayah juga ada produknya? Ada, ini untuk orang dewasanya. Jadi variannya banyak, Kang. Bubur organik, salah satunya, sehat ya? Sehat. Ya. Salah satunya ini varian rasanya. Jadi bisa makan bareng tuh sama. Nah, kan seru ya, ayah masakin bubur buat anaknya, anaknya ngeliat, terus gitu makan bareng-bareng. Apalagi ketika anaknya masih kecil, ayah nyuapin. Wah, itu luar biasa. Itu kesannya sederhana, tapi itu sangat membangun bonding. Ya, itu luar biasa. Ini sebenarnya obrolannya seru banget. Tapi waktu kita terbatas ya, Bun ya. Kayaknya boleh nih, Kang, kalau kita undang lagi untuk tema-tema keayahan ini boleh ya, Kang? Siap. Karena ini masih masih di permukaan nih, belum hal-hal teknis. Komunikasi dengan anak, jadi ayah berkualitas dengan waktu terbatas. Betul, atau ketika justru menghadapi anak-anak yang udah kadung bermasalah nih. Baik. Ya. Bun, aduh, mohon maaf banget ini ya. Sebenarnya saya pengennya terus gitu ya 3 jam ke depan, tapi karena kita dibatasi waktu, mudah-mudahan Bunda belum merasa cukup sehingga masih tetap penasaran dengan episode keayahan berikutnya. Nanti bisa isi di kolom komentar sosmed kita. Ya, tema-tema apa lagi terkait keayahan yang ingin Bunda bahas gitu. Terus kemudian Kang Febri punya akun medsos apa, Kang? Boleh sebutin? Oh, Febri_motivator. Nah, itu nanti Bunda boleh follow beliau kalau misalnya penasaran dengan tema-tema yang mungkin sudah beliau ulas sebelumnya. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum.